Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Levina Putri dengan NIM A1D1222129. Di sini saya akan main storytelling cerpen cerita pendek yang saya buat yang berjudul Keirian Seorang Teman. Seorang gadis kecil yang tertidur pulas di kamar yang begitu luas untuk anak kecil seukurannya. Sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini ditemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Sinar mentari menyelinap memasuki jendela kecil samping tempat tidur. Udara dingin pun ikut menyerang masuk ke dalam tulang-tulung. Setelah mandi dan sarapan, Ansel berangkat ke sekolah diantar ayah dengan kijang. Sementara ibu tetap di rumah. Memang dalam keluarga ini ayah sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga. Ansel adalah gadis kecil yang jenius, selalu mendapat juara 1 di sekolahnya dulu dan sekarang merupakan anak pindahan di kelas 5 SD karena ayahnya yang pindah tugas keluar kota. Dia anak yang selalu ceria, ramah dan tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Begitulah kehidupan sehari-hari Ansel yang memiliki keluarga cemara. Ada salah satu teman yang bernama Chelsea yang tiba-tiba menyapa. Hai Ansel, kenalin aku Chelsea. Kamu bisa panggil aku C aja ya, kata Chelsea pada Ansel. Iya, aku Ansel. Salam kenal ya. Lama-kelamaan Ansel dan Chelsea menjadi teman yang sangat akrab dan duduk bersampingan, selalu bersama kemanapun itu, ke kantin, ke WC, teman curhat. Yang bisa dibilang sudah menjadi sahabat yang harmonis. Tibalah saat belajar di kelas. Ansel sangat menyukai matematika dan dia sangat mudah menguasai materi yang diajarkan oleh gurunya. Wah, kamu hebat sekali dalam menyelesaikan soal matematika, kata Chelsea. Iya nih, karena mata favorit aku dari kelas 1 SD. Melihat Ansel yang sudah mulai menunjukkan kejeniusannya, Chelsea mulai muncul rasa iri kepada Ansel. Mendengar kata Ansel, bukannya malah senang karena memiliki teman yang jenius dan pintar. Tetapi si Chelsea malah menganggap Ansel sebagai saingannya. Chelsea takut posisinya sebagai juara 1 di kelas setiap tahun tergantikan oleh Ansel. Teng, teng, teng. Bunyi bel sekolah. Istirahat pun tiba. Ansel menghampiri Chelsea untuk pergi bersama-sama ke kantin. C, ke kantin yuk. Ajak Ansel kepada Chelsea. Enggak, aku belum mau kantin, kata Chelsea dengan sinis. Chelsea malah jalan ke kantin bersama Lala. Mendengar jawaban sinis dari Chelsea, Ansel merasa kenapa hari ini agak berbeda dari hari-hari biasanya. Semakin hari Chelsea menjauh dari Ansel. Saat waktu pelajaran pejok, mereka sekelas keluar dari kelas untuk bermain di lapangan. Tiba-tiba di tengah-tengah waktu jam olahraga, Chelsea masuk ke kelas dan memeriksa tasnya Ansel lalu mengambil buku prinya Ansel. Semuanya, keluarin tugas PR yang ibu berikan kemarin ya, kata ibu guru. Baik ibu. Loh, buku PR-nya di mana ya? Perasaan udah aku taruh di tas malam tadi, kata Ansel dengan kebingungan. Yang tidak mengumpulkan PR, kalian tidak boleh masuk ya, kata bu guru. Saatnya waktu pulang, terlihat Chelsea sangat senang sekali dan berbicara dengan teman dekatnya yang baru bernama Lala. Wah, senang sekali melihat muka cemasnya Ansel. Mau geser posisinya aku, ya nggak bisa, kata Ansel dengan jahatnya. Tanpa disadari Ansel ada di belakang Chelsea, lalu Ansel marah kepada Chelsea. Seolah tidak percaya teman dekatnya melakukan hal seperti itu. Mendengar pertengkaran antara Ansel dan Chelsea dan ibu guru wali kelas memanggil Chelsea ke dalam ruangannya. Kenapa C seperti itu kepada Ansel? C tidak boleh seperti itu pada teman sendiri, kata ibu guru kepada Ansel. Tapi Bu, C takut peringkat C bakal turun gara-gara Ansel. Tidak boleh ya, sesama teman C tidak boleh bersaing secara tidak sehat seperti itu. Nanti ibu marah dan ibu laporkan kepada kedua orang tuanya ya, kata bu guru memberi pengertian kepada Chelsea. Bukan tidak didasari oleh apa-apa, ternyata Chelsea memiliki kisah yang begitu kelam. Chelsea sebenarnya seorang anak yang tangguh. Dia adalah seorang anak yang selalu dibandingkan dengan kakak kandungnya sendiri sedari kecil.
Selalu ditekankan untuk mendapat juara apapun itu, baik juara kelas maupun lomba-lomba yang diikutinya. Berbeda dengan Ansel, keluarganya Chelsea tidak harmonis. Orang tuanya hanya sibuk bekerja sehingga ia sangat kurang kasih sayang dari orang tuanya. 2 hari setelah pertengkaran itu terjadi, Chelsea belum meminta maaf kepada Ansel karena sangat malu. Dia mulai dijauhi oleh teman-teman di kelasnya. Chelsea sendirian, tidak ada yang mau main dengannya. Dengan begitu membuat Chelsea tersadar bahwa yang ia lakukan tidak pantas. Keesokan harinya dia pun mengumpulkan keberaniannya untuk meminta maaf kepada Ansel. Ansel pun memaafkan Chelsea karena sebelumnya ia sudah diberitahu oleh ibu guru wali kelas bahwa sebenarnya C hanya hilaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya mereka berdua berbaikan seperti semula, menjadi sahabat yang sangat akrab dan bersaing di kelas dengan sehat tanpa ada keirian satu sama lain.